Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Putra dengan akhiran NIM 066 dan di sebelah saya ada Muzaki dengan akhiran 056. Di sini kami akan berwawancara kepada Bapak Budi Gandarsono, salah satu pengurus Koperasi Pawiatan di SMP Negeri 4 Pangkalan. Baik, di sini kita akan mewawancarai kepada Bapak Budi tentang akuntansi forensik. Yang pertama mungkin bisa ditanyakan oleh partner saya, Muzaki. Baik, Bapak Budi, Ya. bagaimana proses kerja atau aktivitas utama di koperasi ini? Proses kerja di Koperasi Pawiatan itu adalah sifatnya seperti biasa, gotong royong, melayani seluruh anggota, baik yang membutuhkan barang maupun membutuhkan uang untuk dikreditkan. Hanya ya rata-rata begitu, antara hanya barang, cicilan barang, atau kemudian cicilan uang sementara, dan ada cicilan yang berjangka. Itu aktivitasnya. Oke, ada lagi? Untuk modus atau fraud yang pernah terjadi atau berpotensi terjadi itu apa Bapak di koperasi ini? Ya, untuk modus fraudnya yang banyak terjadi di beberapa koperasi, utamanya di SMP 4, alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak terjadi. Tapi beberapa waktu yang lalu, waktu itu saya masih menjadi pengawas. Itu memang ada beberapa fraud, diantaranya adalah piutang fiktif. Itu yang terjadi, dan banyak yang terjadi itu di beberapa koperasi yang sepengetahuan saya dari beberapa koperasi yang lain itu adalah beberapa piutang fiktif. Jadi sebetulnya uangnya itu tidak dipinjamkan tapi dipinjamkan, sehingga kemudian akhirnya timbul kerugian. Itu yang banyak terjadi, akhirnya beberapa koperasi itu jadi buyar. Jadi piutang fiktif itu sendiri, jadi misal 50 ditulis 100 gitu ya? Ya, bisa. Nah, jadi semula ditanya piutangnya 100, ternyata setelah dilihat, setelah diaudit itu ternyata cuma 50. Jadi 50-nya itu hanya nggak ketemu. Ini utangnya siapa? Bisa jadi itu ya hanya tipuan, bisa jadi itu dipakai oleh beberapa orang, terutama biasanya yang pakai ya di antara pengurus maupun karyawan itu sendiri yang banyak terjadi. Dan biasanya itu karena pengawasan yang kurang efektif, yang kurang bagus, sehingga kemudian di belakang hari setelah beberapa tahun terjadi seperti itu. Yang lain? Untuk mengatasi hal tersebut, sistem pengendalian internal yang diterapkan itu seperti apa? Oke. Untuk sistem pengendalian terjadinya tipuan-tipuan seperti itu adalah satu, memperkuat koordinasi pengurus. Kemudian meminta beberapa pengawas, karena kalau di koperasi selain pengurus itu pengawas, maka pengawas itu juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian pengawas ini betul-betul detail dalam mengawasi keuangan yang dijalankan oleh pengurus. Misalnya setiap terjadi muncul menjelang RAT, itu misalnya terjadi ada piutang, jumlah piutangnya sekian ratus juta, maka pengawas itu harus tahu sekian ratus juta itu siapa yang berhutang. Itu yang harus dilihat. Kemudian di pengurus juga harus ada daftar bahwasanya ketika terjadi piutang dan uangnya itu ada di siapa, itu harus ada daftarnya. Dan pengawas harus ngecek betulkah uang yang ada di sini dan betul-betul dipinjam oleh anggota. Jadi harus saling cross check, itu yang terjadi. Berarti harus saling ngecek laporan keuangannya gitu ya? Iya, jadi pengawas itu harus ngecek betulkah bahwasanya si A berhutang maunya 20 juta, betulkah 20 juta? Jangan-jangan hanya 10 juta, tapi ditulis 20 juta, 10 jutanya dipinjamkan ke orang lain, kita nggak tahu. Jadi pengawas ini harus betul-betul tahu. Jadi tidak usah sungkan, tidak usah takut dengan pengawas, karena tujuannya itu adalah untuk melindungi modal. Itu yang harus sama-sama diperkuat. Jadi pengawas ngawasi, pengurus juga harus ada kejujuran. Itu yang harus dilakukan. Untuk dampak fraud
atau kecurangan sendiri itu bagi koperasi itu apa saja Pak? Dampaknya itu sangat luar biasa. Satu, anggota tidak terlayani dengan baik. Tidak terlayani dengan baik itu maksudnya apa? Karena kekurangan modal, akhirnya ketika anggota mau pinjam nggak ada uang, sehingga ini tidak maksimal pelayanan pada anggota. Jadi mau pinjam nggak ada uangnya, nggak ada uangnya, padahal sebetulnya uang ada, tapi karena terjadi tipuan itu sehingga tidak ada. Kemudian yang kedua, akan merusak organisasi itu sendiri. Koperasi itu, lembaga itu bisa buyar karena modalnya sudah dia. Dan itu kalau terus berlanjut di belakang hari ketahuannya sampai kemudian ratusan bahkan sampai menyentuh satu miliar, itu koperasi bisa buyar. Dan kalau sudah buyar, nanti yang dirugikan itu adalah anggota. Karena nanti koperasi itu kan bisa berdiri karena modal dari anggota, dari simpanan wajib dan simpanan pokok dari anggota. Kalau itu kemudian sudah habis, maka koperasi itu akan buyar, lembaga keuangan itu akan buyar, dan modalnya anggota itu juga habis dimakan untuk nalangi itu. Itu dampak yang paling berat. Beberapa koperasi juga terjadi begitu. 20 tahun yang lalu di koperasi ini hampir terjadi seperti itu, tapi alhamdulillah kemudian bisa tertangani lebih awal, dan kemudian pengurus itu bisa bertanggung jawab akibat terjadinya tipuan itu yang alhamdulillah bisa diatasi dengan baik. Tapi yang jelas dampaknya itu akan membuyarkan koperasi dan anggota yang paling sangat dirugikan. Dua kerugian dari anggota. Satu, dia tidak terlayani dengan baik, dan yang kedua, modal dia yang ada di dalam koperasi itu juga akan habis. Itu yang terjadi. Yang paling terdampak itu memang anggota. Kalau seperti pengurus ya malah enak gitu deh, karena dia ngambil udah gitu buyar, yang bayar anggota. Nah, ini yang cuma dari segi nama dia itu menjadi jelek. Nah, itu yang paling baik. Oke. Mungkin dari Bapak ada saran untuk pencegahan fraud ini, Bapak? Yang pertama, kami kan dari dunia praktisi sudah meninggalkan dunia teori. Jadi kadang-kadang praktisi itu kadang-kadang meninabobokan kita, akhirnya kemudian ya itu yang terjadi. Nah, maka kemudian adakah kira-kira dari dunia kampus, ya, terutama dari mahasiswa ini yang memang nalarnya masih bagus, secara teori juga belajar banyak di kampus, justru saya minta saran. Barangkali dari dunia kampus itu ada sebuah teori bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini supaya menjadi jauh lebih efektif. Oke, baik Bapak, mungkin kalau saran dari kami sebagai mahasiswa itu mungkin ada. Yang pertama itu teori fraud triangle segitiga. Nah, apa itu? Yang pertama itu opportunity. Nah, opportunity ini biasanya para pelaku kejahatan atau pelaku dari kecurangan keuangan itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Misalnya kayak yang dibicarakan Bapaknya tadi. Misal ditulisnya itu 50, tapi yang dipakai 100. Ya. Dan untuk yang kedua itu mungkin dari pressure atau tekanan. Nah, jadi kalau tekanan itu biasanya mungkin dari keadaan ekonomi dari seseorang itu sendiri. Ya, betul. Jadi kayak misal saya lagi butuh uang nih, jadi mungkin tekanannya itu bisa ngambil dari keuangan dari bapaknya atau dari operasi bapaknya. Yang ketiga itu ada rasionalisasi Bapak. Nah, itu fraud yang terjadi oleh anggotanya itu sendiri. Nah, anggotanya itu memberikan janji kepada pengurus. Nah, janjinya itu misalnya minjam, nanti minggu depan tak balikin gitu. Akhirnya minggu-minggu berikutnya tidak dibalikin. Nah, itu macet gitu. Iya, macet. Terjadinya kerugian di koperasi. Ya, betul. Memang yang terjadi di beberapa lembaga yaitu memang salah satunya mungkin tadi juga ya, salah satu pencegahannya pengurus itu akan lebih selektif lagi sehubungan dengan tadi dari anggota yang anggaplah curang lah. Oh, saya nanti pinjam ini nanti gampang nanti kembalikan ya, ternyata itu.
Nah, kami memang dari pengurus itu selalu selektif. Ketika akan memberikan pinjaman itu akan selalu selektif, betul itu tadi. Kalau ada rasionalisasi seperti itu akhirnya kita terbuai, kemudian kita memberikan. Oke, ya memang akhirnya kita harus selektif. Terus tadi yang dari Adit apa saja yang opportunity ya, oke. Kesempatan memang karena di situ memanfaatkan ketidaktahuan anggota dan kelalaian dari pengawas yang kurang mengawasi dengan baik, sehingga kemudian itu menjadi satu kesempatan bagi pengurus untuk bermain. Iya betul, itu masuk. Terus yang kedua tadi apa? Tekanan. Memang betul. Secara teori, bukan secara teori. Ketika terjadi perombakan pengurus, kami juga akan kepada teman-teman tolong untuk yang menjadi pengurus mencari pengurus yang kepribadiannya itu terutama secara ekonomi itu tidak rusak, sehingga kemungkinan untuk bermain dan memanfaatkan uang dari organisasi itu menjadi lebih kecil. Itu salah satunya, betul itu. Jadi ada 3 hal itu betul, nanti akan kami terapkan dari 3 itu, teori itu akan kami terapkan, dan kebetulan nanti sekitar bulan Februari atau bulan Maret kami akan melakukan perombakan pengurus karena memang masanya sudah habis. Dari 3 hal itu mungkin akan menjadi pertimbangan, nanti akan kami sampaikan ke anggota yang lain, sehingga ketika memilih pengurus itu bisa termasuk memilih pengawas itu juga yang sesuai dengan teori itu tadi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.